Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang kode. Kali ini sedikit beda, bukan masalah roh, arwah, sedikit mirip sama detektif Remit, tapi bukan cerita kayak gimana pembunuhannya, gimana, tapi lebih ke arah cerita ngerinya. Oke, langsung kita mulai. Ini adalah cerita yang benar-benar bikin banyak banget orang jadi takut membukakan pintu kepada keluarganya. Seorang suami terbangun dengan muka yang tidak nyaman, sedikit kayak ketakutan gitu. Nah, istrinya tanya, "Loh, kamu kenapa? Kok mukanya kok kayak ketakutan gitu? Ada masalah tak? Ada apa?" gitu. Suaminya bilang, "Enggak, aku habis mimpi buruk, tapi serem banget mimpinya. Takut banget aku." Bilang kayak gitu. Istrinya langsung kayak, ada sini aku peluk, biar tenang ya. Saya nggak apa-apa, yuk. Ya nggak apa-apa, nggak apa. Nah, itu cuma mimpi. Kayak ditenangkan gitu. Tapi sayangnya suaminya itu tetap terlihat tetap takut gitu loh, kayak mimpinya itu benar-benar sangat menyeramkan. Dan pagi itu waktu suaminya mau berangkat kerja, tiba-tiba bilang gini ke istrinya, "Yang, kamu hari ini pokoknya jangan keluar rumah ya, jangan bukain pintu juga. Jadi kalau butuh apa kamu bilang aku aja, kalau ada paket pun aku aja yang ngambil, jadi kamu jangan keluar rumah, oke?" Istrinya ya agak bingung, tapi ya langsung tanya kayak, "Loh, emang sampai segitunya ta, sungguhan ta?" gitu. Suaminya bilang, "Ya aku ada firasat nggak enak, pokoknya turutin aja deh pokoknya, oke? Jangan keluar, jangan bukain pintu." Karena suaminya begitu serius dan mendesak, istrinya bilang, "Ya, ya." Dia nganggukkan kepala dan mengiyakan atas permintaan itu. Nah, untungnya hari itu nggak ada paket yang datang ataupun apapun yang datang, jadi istrinya nggak perlu buka pintu. Jadi kayak, untung deh nggak ada yang datang gitu. Dan karena waktu sudah menunjukkan waktu biasanya suaminya untuk pulang dari kerja, dia udah mulai menyiapkan makan dan ya sambil nunggu gitu loh, bentar lagi datang tak sambut wis gitu. Tiba-tiba belnya itu bunyi. Istrinya ini langsung pergi melihat layar interphone, kayak siapa sih yang ngebel. Dan ternyata yang ngebel adalah suaminya gitu. Jadi ada muka suaminya, tapi mukanya itu kayak benar-benar ketakutan gitu. Pucat lagi ya. Barengan dengan itu juga terdengar suara kayak pintunya diketok gini. Istrinya ini ngelihat layarnya. Suaminya itu kayak mukanya itu ketakutan dan nggak berubah, tapi bunyi ketukan di pintu itu ada terus kayak. Dan istrinya di situ juga mulai ngerasa kok kayaknya agak aneh ya hari ini. Aduh, nggak deh, nggak aku bukain pintunya. Dia kayak merasa ada yang aneh, jadi memutuskan untuk tidak membukakan pintunya meskipun mukanya itu adalah muka suaminya, karena mukanya itu beda, pucat gitu. Malam itu istrinya nggak tidur sama sekali, begadang, dan besok pagi waktu matahari udah terbit baru pintunya dibuka. Dan di depan pintunya itu nggak ada siapa-siapa, cuman ada satu karung, kayak karung besar, Bu. Kayak karung beras yang besar gitu. Terus dia buka, ternyata di dalamnya ada suaminya yang sudah dimutilasi. Istrinya langsung lapor polisi dan menangis begitu keras karena dia itu merasa kayak, kalau misalnya kemarin malam mungkin aku bukain pintunya, suamiku nggak bakal meninggal. Mungkin dia kemarin ketakutan karena dikejar sama maling. Mungkin dia udah benar-benar takut, udah terpojok, makanya dia ngebel. Tapi kok aku nggak bukain pintu, kenapa sih? Dia itu bersedih kayak gitu. Dan tidak lama polisi datang. Polisi mulai menginterogasi, tanya gini-gini gitu. Istrinya bilang, "Ini kesalahan saya semua, Pak. Saya yang tidak membukakan pintu buat suami saya sendiri. Kalau saya bukakan pintunya mungkin suami saya masih hidup." Bilang kayak gitu. Tapi polisinya malah, "Enggak, Bu. Justru keputusan Ibu untuk tidak membukakan pintu kemarin itu adalah keputusan yang sangat baik. Ibu coba lihat kertas yang ada di dalam karung beras ini, Bu. Silakan dilihat." Dan ternyata di dalam karung beras itu ada satu kertas dengan tulisan, "Dasar perempuan sial, kamu kok pinter sih?" kayak gitu. Istrinya yang menangis bilang, "Maksudnya ini apa, Pak?" kayak gitu. Dan polisi bilang kayak gini, "Ini adalah pesan yang ditulis oleh pembunuh suami Ibu sebelum meninggalkan tempat ini, Bu. Dan pesan ini memang dituliskan khusus buat Ibu." Ibunya kayak, "Buat saya, Pak?" Polisinya menjawab, "Ya, Bu, boleh dicek CCTV-nya kalau Ibu mau cek lebih lanjut." Dan seketika istrinya ini melihat rekaman CCTV, istrinya ini tidak bisa bilang apa-apa. Karena yang dia lihat adalah pembunuh ini membawa karung beras yang isinya adalah tubuh suaminya yang sudah dibunuh dan dimutilasi. Dan dia menekan bel sambil mengangkat kepala suaminya ke depan kamera.
makanya mukanya terlihat begitu pucat dan ketakutan. Jadi mukanya itu ketakutan karena waktu dibunuh dia ketakutan, dan pucat karena sudah meninggal. Kalau misalnya istrinya tidak mendengarkan apa yang dikatakan suami itu, mungkin istrinya juga sudah menjadi korban. Tapi ya, berkat suaminya, istrinya masih selamat. Langsung lanjut cerita kedua. Ini adalah cerita yang dialami oleh anak kecil bernama Yejin, masih seorang siswa SMA. Dan seperti yang Polo udah tahu, di Korea ini ya, bimbingan belajarnya atau tampilnya, taman belajarnya itu sampai malam banget. Jadi Yejin pulang ke rumahnya cukup telat. Nah, sesampainya di apartemen, ya dia naik lift gitu, tiba-tiba ada orang dari jauh lari gitu, kayak mau naik liftnya gitu. Ngerti kan ya, kita kadang naik lift, lihat ada orang datang itu, kita punya dua pilihan. Mau kayak, ayo cepetan sambil neken tombol tutup pintu, atau beneran tekan tombol buka pintu sambil menunggu ya. Ya lah, aku kadang-kadang ya cepetan ya sambil tekan pintu tutup itu. Loh, oh, langsung lewat. Jangan kayak nggak guyon, jangan dipercaya. Dan waktu Yejin melihat orangnya itu kayak bentar, saya mau naik liftnya gitu. Jadi dia itu ngerti kalau orangnya itu juga mau naik lift gitu. Jadi pintunya dibukakan. Nah, dan berkat Yejin, bapaknya ini berhasil naik lift. Seketika naik lift, bapaknya bilang, aduh makasih ya dek, aduh berkat adiknya ini yang baik, om berhasil naik lift. Udah, ini om mau bantu nih. Yejin tinggal di lantai berapa biar om bantu gitu. Oh, saya tinggal di lantai 11 om. Oh, lantai 11. Om ini tinggalnya di lantai 10 loh, pas di bawah lantai kamu. Aduh, sekarang ini kamu pasti belajarnya ini capek ya kan. Sekarang ini kompetisinya semakin ketat gitu, itu hebat kamu belajarnya tetap rajin, pulang jam segini. Yejin cuma oh iya om, iya gitu, kayak ya bicara biasa gitu ya. Dan akhirnya sampai juga di lantai 10 dan omnya ini turun dari lift. Turun dan tiba-tiba omnya ini membalikkan badannya menghadap ke arah lift lagi dan memberikan senyuman yang agak aneh gitu. Yejin pertamanya kayak itu kok gitu, kenapa gitu. Omnya itu senyumannya semakin berubah menjadi mengerikan, dan ternyata om itu juga membawa sebuah barang, yaitu pisau dapur. Jadi ternyata dia itu kayak gitu sih, agak gelap ya ternyata, lebih terang ya. Oke, mantap, karena cuacanya mulai gelap nih. Jendela di rumahku besar, maaf. Dan seketika pintunya udah mau nutup, bapaknya ini ternyata mulai tertawa terbahak-bahak dan menuju tangga untuk pergi ke lantai 11. Dan keesokan harinya, Yejin sudah tidak ada lagi. Jadi mungkin ada yang masih belum paham sama cerita ini. Yang terjadi adalah kayak gini. Kan bapaknya turun di lantai 10, sedangkan liftnya ini bakal berhenti di lantai 10 dan 11. Seketika bapaknya turun, bapaknya ini memberikan senyuman yang sedikit mengerikan karena dia sudah membawa pisau dan dia juga tahu bahwa lift ini bakal berhenti di lantai 11. Maka yang dia lakukan adalah naik tangga menuju lantai 11, dan seketika liftnya terbuka, dia bisa melakukan hal yang sudah dia rencanakan. Jadi sebenarnya kejadian ini adalah kejadian yang sangat terencana. Pertama-tama, bapaknya menunggu di luar apartemen dan seketika melihat target, dia berpura-pura seperti dia juga ingin naik lift tersebut. Nah, anaknya sudah membukakan lift. Setelah naik di situ, dengan alasan terima kasih ya dek, sudah mau membukakan pintu, sudah mau menahan liftnya buat om tekankan deh lantai kamu tinggal di lantai berapa. Nah, kalau omnya neken lantai 10 dulu dan ternyata anaknya tinggal di lantai 15, kan nggak mungkin dia lari 5 lantai. Tapi karena omnya tanya kayak gitu dan anaknya memberitahu bahwa dia tinggal di lantai 11, dia bisa bilang seolah-olah dia itu tinggal di lantai 10 dan sangat memungkinkan untuk naik sebelum liftnya nyampe di situ dan langsung bisa melakukan aksi yang dia udah rencanakan. Oke, jadi video kali ini kayak gitu. Gimana? Apakah Polo terhibur? Kalau terhibur bilang apa? Ring ding dong. Oke, Polo, jadi makasih sudah nonton. Sampai jumpa besok untuk ring ding dong berikutnya. Bye. Dan ternyata orang itu menggunakan jas hujan gitu. Dia menemukan dirinya di dalam cermin itu berdarah gitu loh. Kayak mukanya itu ada darahnya. Bahkan dia hampir pingsan. Kira-kira alasannya apa, Polo?